Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ajaran Arianisme dan Metodisme. Nah, yang pertama, apa itu Arianisme? Arianisme, Kristus adalah ciptaan, adalah suatu ajaran sesat yang muncul pada abad keempat dan menyangkal keilahian Yesus Kristus. Arianisme dikembangkan oleh Arius, murid Lucianus. Arius adalah seorang imam dari Alexandria. Arius sangat menolak gagasan tentang kesetaraan Bapa dan Anak sejak kekal. Oleh karena itu, anak dianggap memiliki awal waktu seperti halnya manusia pada umumnya. Pendapatnya yang pertama, Tuhan adalah satu-satunya yang abadi dan tidak terciptakan. Yang kedua, Putra Allah dari ketiadaan. Putra itu tidak sama abadi dengan Bapa dan tidak sama kodratnya dan hakikatnya. Dan yang terakhir adalah Putra Allah dari substansi atau hakikat yang lain. Artinya apa, saudara-saudari? Allah benar-benar dari Allah benar, dilahirkan, tidak dijadikan sama hakikatnya dengan Bapa. Arius mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang disebut Allah kekal yang dalam kenyataannya tidak dapat dipahami. Jika Kristus kekal, maka ia akan setuju dengan adanya dua Allah. Putra memiliki awal, ada saat di mana putra tidak ada. Putra tidak memiliki substansi yang sama dengan Bapa. Dengan demikian dapat disembuhkan bahwa Arius sangat menolak gagasan tentang kesetaraan antara Bapa dan Anak sejak kekal. Oleh karena itu, Anak dianggap memiliki awal waktu seperti halnya manusia pada umumnya. Pada poin yang kedua, apa itu Nestorianisme? Nestorianisme dalam Kristus ada dua kodrat pribadi. Adalah ajaran Kristologi yang diajarkan oleh Nestorius pada abad 386 sampai 451 Masehi. Nestorius merupakan seorang uskup dari Konstantinopel yang dinyatakan sesat dan bid'ah oleh Gereja Katolik Roma dalam Konsili Efesus 431. Menurut Katekismus Gereja Katolik 466, bid'ah Nestorian melihat dalam Kristus satu pribadi manusiawi yang digabungkan dengan pribadi Putra Allah yang ilahi. Untuk melawan ajaran salah satu ini, Santo Sirlius dan Alexandria dan Konsili Ekumenis ketiga yang berkumpul di Efesus pada tahun 431 mengakui bahwa Sabda menjadi manusia dengan cara mempersatukan daging dijiwai berakal dengan dirinya sendiri menurut hypostasis. Ajarannya, manusia bukan Allah. Dalam Kristus ada dua diri, yang satu manusia dan yang lain. Menurut Logos yang menempatkan Yesus dalam tubuh Maria. Dalam ajarannya, manusia atau Kristus bukanlah Allah. Manusia di dalam Kristus ada dua diri, yang satu manusia dan yang lainnya ilahi. Menurutnya, Logos yang menempatkan Yesus dalam tubuh Maria, kemudian Logos mempersatukan diri dengan manusia atau Kristus, itu lalu mempergunakannya sebagai alat untuk menebus umat manusia. Dan menurutnya, persatuan itu hanyalah persatuan lahiriah. Untuk memperjelas, maka ajarannya dapat kita bahas bersama-sama. Yang pertama, menurutnya Kristus tidak mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, ia menolak komuni kudus sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Dan yang ketiga, menurutnya Maria bukan Theotokos atau bukan Bunda Allah. Ajaran ini ditolak oleh Konsili di Roma tahun 430 dan Konsili Efesus tahun 431. Kita masuk pada poin yang ketiga, siapa tokoh-tokoh zaman patriatik atau para apologetik.
yang dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama adalah Santo Anasius, pujangga gereja dari Alexandria. Anasius adalah tokoh utama yang melawan Arianisme. Sebagai uskup Alexandria, ia membela doktrin Tritunggal dan menentang ajaran Arianisme dengan tegas. Ada beberapa karangan yang penting, ialah yang pertama, membela kekristenan terhadap kekafiran, masih dalam rangka apologi dengan orang kafir dan Yahudi tentang penjelmaan Yesus, menjelma ajaran Arius, dan membela ajaran konsili Nikea. Yang kedua adalah Basilius Agung, bersama dengan Gregorius Nazianzus dan Gregorius dari Nasya, membentuk 3 orang suci yang berperan penting dalam pengembangan doktrin Tritunggal. Ia menentang Arianisme dan membantu menyusun rumusan teologis yang mengkonfirmasi bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah setara dan satu dalam esensi. Kemudian yang ketiga, Krilius dari Alexandria adalah seorang teolog yang berperan dalam menerangi ajaran Nestorianisme. Ia menentang ajaran Nestorius yang memisahkan kodrat ilahi dan manusiawi dalam pribadi Yesus. Ada beberapa karangan penting, ialah yang pertama tentang Trinitas melawan Arius, kritik terhadap khotbah Nestorius melawan pengaruh Nestorius, dan yang keempat Gregorius Nazianzus adalah ia membela dan sangat berperan dalam membela doktrin ilahi Yesus dan Roh Kudus sebagai setara dengan Bapa. Kemudian Santo Yohanes Chrysostomus, pujangga gereja, dia dikenal sebagai si mulut emas. Pada tahun 389 ia ditabiskan imam dan terpilih sebagai patriark atau uskup Konstantinopel. Banyak karangannya mengenai kitab suci, sedangkan karangan dalam bidang teolog dogmatik antara lain sebagai serangan terhadap kelompok Arianisme yang mengenal Allah seolah-olah seperti Allah mengenal dirinya sendiri, melawan gagasan Yahudi yang menolak Mesias, disang menentang tentang imamat, tentang keperawanan, tentang pendidikan anak-anak. Kemudian yang keenam, Santo Hilarius dari Poitiers adalah uskup pada tahun 355. Dia mempunyai peran besar di gereja barat dalam kontravensi dengan Arianisme. Dalam rangka kontravensi dengan Arianisme inilah yang mengalami pembuangan. Kiranya mengenai karangan dapat kita sebut dengan kontravensi dengan Arianisme, masih dalam rangka membela ajaran tentang Yesus hakikat dengan Bapa. Akhir adalah Santo Ambrosius, pujangga gereja. Dia adalah uskup di Milano, Italia. Ia dipilih menjadi uskup ketika ia masih katekumen. Ia mempunyai hubungan dekat dengan kaisar sebagai uskup. Ia berperan aktif dalam melawan ajaran Arianisme. Beberapa karangan dogmatik antara lain, yang pertama, ajaran iman untuk Kaisar Gratianus untuk melawan ajaran Arianisme mengenai Roh Kudus. Baik, kita masuk pada poin yang terakhir, sebutkan konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengcounter ajaran Arianisme dan Nestorisme. Yang pertama adalah Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi, Kristus sehakikat dengan Bapa. Konsili ini diselenggarakan oleh Kaisar Konstantinus untuk menyelesaikan kontroversi Arianisme. Arianisme dianggap sesat karena menganggap Yesus sebagai ciptaan dan tidak sepenuhnya Allah. Konsili Nikea menghasilkan Credo Nikea yang menegaskan bahwa Yesus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, menegaskan keilahian Yesus. Kemudian Konstantinopel yang pertama pada tahun 381. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Kristus. Pemimpinan Kaisar Theodosius yang pertama. Tujuan konsili ini adalah untuk menghentikan penyebaran Arianisme yang sedang marak pada masa itu, terutama mengenai ajaran Kristologi tentang Kristus, hubungan antara Bapa dan Putra, Roh Kudus dengan Putra, dan Roh Kudus dengan Bapa. Kemudian Konsili Efesus 431 Masehi. Dalam Kristus hanya ada satu pribadi, Maria Bunda Allah. Konsili ini diadakan di bawah kepemimpinan Kaisar Theodosius yang kedua dan dipimpin oleh Krilius dari Alexandria. Tujuan konsili ini adalah untuk menyelesaikan perdebatan teologis antara dua kubu utama dalam kekristenan awal. Bagi Maria, dan menyatakan bahwa Yesus Kristus memiliki dua identitas berbeda, satu sebagai manusia dan satu lagi sebagai Allah. Kemudian Konsili
Chalcedon 451 Masehi. Kristus satu pribadi yang kodratnya adalah, di mana dalam konsili ini menegaskan bahwa tujuan adalah untuk menyelesaikan perdebatan teologis yang terus berlanjut setelah konsili Efesus 431 Masehi, terutama tentang masalah kodrat Kristus. Baik, sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.